Shalom, selamat sore jemaat GSKI, Betani Nginden, Manyar, Citra, Suko, dan seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Di dalam hari yang berbahagia ini, di hari Jumat Agung tanggal 10 April ini, saya bersuka cita untuk bisa bersama-sama dengan saudara, dan saya percaya sebelum kita mulai pembahasan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang luar biasa ini, di mana kami bisa bersama-sama merayakan Jumat Agung, walaupun di dalam keterbatasan kami, di dalam ruang lingkup kami Tuhan, tapi kami tahu bahwa hadirat Tuhan selalu nyata, hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat, dan kami percaya Tuhan bahwa selama pemberitaan firman ini Tuhan, kehidupan kami diubahkan, dan kami makin mengerti menjadi serupa seperti Kristus, supaya kehidupan kami Tuhan menjadi dampak dimanapun kami berada. Dan kami juga diberikan damai selama kami ada di dalam rumah kami masing-masing. Dan keluarga kami diberikan kesehatan. Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada kesehatan, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan. Dan kami sambut firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mengucap syukur bahwa kita bisa bertemu walaupun dalam cara seperti ini. Sebenarnya saya sangat kangen dengan saudara. Kalau dilihat-lihat ini sebenarnya kurang adil karena saudara bisa lihat saya tidak bisa lihat saudara. Ya. Tapi dalam kesempatan yang akan datang saya percaya bahwa kita akan bertemu kembali secara fisik. Dan saya percaya setelah ini semuanya berakhir, kehidupan saudara makin intim dengan Tuhan, kehidupan keluarga juga makin intim satu sama yang lain. Dan saya percaya kita akan keluar sebagai pemenang dan selalu kalau kita berdiri di atas firman Tuhan selalu sebagai pemenang. Saudara, dalam kesempatan ini di mana kita merayakan Jumat Agung dan juga hari kebangkitan daripada Yesus kita yang luar biasa ini, ada pesan-pesan Tuhan yang Tuhan mau bagikan kepada saudara dan supaya kita mengerti bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi saudara dan saya. Ya. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas kepada saudara perjalanan Yesus menuju ke kayu salib. Perjalanan Kristus menuju kepada kematian di atas kayu salib. Dan ada beberapa peristiwa yang terjadi pada saat itu yang kita harus mengerti bahwa kasih karunia Tuhan itu mempertemukan orang-orang yang justru tidak diperhitungkan oleh dunia. Tidak diperhitungkan oleh siapa-siapa. Bahkan orang-orang seperti ini justru yang menerima banyak sekali keselamatan. Bahkan mereka menjadi pengubah sejarah dalam tatanan kehidupan gereja pada awalnya. Saudara, saya mau ajak saudara untuk buka bersama-sama saya di Lukas pasalnya yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan begini. Ketika mereka membawa Yesus, mereka ini adalah pemimpin agama, kemudian orang-orang Yahudi dan orang-orang yang memang punya niat untuk menyalibkan Yesus. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Ya, ini termasuk tentara Romawi dan lain sebagainya yang ada saat itu bersama-sama dengan Yesus. Ya, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sambil mengikuti Yesus. Saudara, merupakan sebuah hal yang sangat-sangat berat pada saat itu bagi Yesus untuk memikul salib itu naik ke atas bukit. Dan dengan kurang tidurnya dan kemudian setelah Alkitab bahasa Inggris mengatakan flog itu dicambuk dengan duri, dengan potongan-potongan tulang yang ada di ujung daripada cambuk itu yang mengoyak tubuhnya dia. Ini sudah terjadi pendarahan di saat ini dan pasti sangat lemah. Dan biasanya orang-orang yang akan disalibkan itu diharuskan membawa kayu salib itu sampai kepada titik di mana mereka disalibkan. Tapi mungkin pada saat ini banyak orang berteriak. Banyak rakyat yang juga membawa dia ke sana. Berteriak dan mungkin timbul anxiety, timbul hal-hal yang tidak sabar bagi mereka. Ini terlalu lama karena mungkin ada kemungkinan besar dia jatuh, dia lambat jalannya. Sampai-sampai akhirnya tentara Romawi memberikan izin kepada Simon, orang Kirene,
untuk membawa atau memikul salib daripada Yesus. Saudara, Alkitab di Lukas khususnya ini menyebutkan orang asing ini. Ya, orang asing ini. Yang dikatakan di ayat ke-26 baru datang dari luar kota. Dan kenapa namanya disebut, saudara? Kenapa sampai namanya disebut? Simon orang Kirene, dari Kirene. Saudara, Kirene adalah kota yang pada saat ini ketika saudara membuka peta dunia, saudara akan melihat kota yang bernama Tripoli. Kota Tripoli itu ada di Afrika Utara atau daerah bagian dari negara Libya. Ya. Dan saudara ketika saudara melihat perjalanan dia, sebenarnya ini adalah orang yang bisa dikatakan orang kaya pada saat itu. Karena nggak banyak orang bisa traveling pada saat itu, dan ini adalah orang yang asalnya dari Kirene atau dari Tripoli atau dari Afrika Utara, yang pada hari itu ada di Yerusalem. Kenapa dia ada di sana? Alkitab tidak mencatat secara detail, ada kemungkinan besar karena dia adalah Simon dan itu adalah nama Yahudi. Dia adalah orang Yahudi yang tinggal di Kirene atau di Tripoli. Dia ada di kota Yerusalem. Pada saat itu ada kemungkinan besar dia mau merayakan Passover. Dia mau merayakan hari di mana mereka merayakan kebebasan bangsa Israel dari Mesir. Dan dicatat di beberapa buku-buku sejarah dan ada beberapa sinagog-sinagog pada saat itu yang memang adalah sinagog daripada orang-orang Yahudi yang berasal daripada Kirene yang ada di kota Yerusalem. Jadi orang asing ini adalah orang asing yang baru datang, dikatakan dengan jelas baru datang dari luar kota. Ya, kemudian mungkin dia melihat begitu keramaian yang terjadi di dalam kota itu dan kemudian dia mau melihat dan dia ada di satu tempat, di satu titik, di satu kesempatan yang betul-betul tepat pada waktunya. Di mana dia ada di situ dan Yesus lewat di depannya. Dan kemudian peristiwa ini adalah peristiwa yang sebenarnya sangat bersejarah dalam tatanan gereja yang seringkali tidak diungkap dan tidak dipelajari dengan benar. Karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan setelah dia melewati hal ini. Saya percaya Simon orang Kirene, orang Yahudi ini, dia ada di atas bukit untuk menyaksikan kayu salib itu didirikan dan kemudian Yesus disalibkan di atasnya. Dan dia menyaksikan sebuah pembunuhan yang sangat brutal di atas kayu salib. Dia melihat bagaimana anak Allah yang mati di atas kayu salib ini diolok-olok. Ya, dan sampai pada akhirnya dia pasti mengerti dan mendengar pada saat itu. Karena biasanya orang-orang yang traveling itu tidak hanya 1-2 hari. Karena begitu cukup mahal harganya pada saat itu. Dan begitu jauh jaraknya. Belum ada pesawat terbang. Dia pasti mendengar hal-hal bahwa ada kebangkitan dalam hari-hari berikutnya. Orang ini menjadi orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang akhirnya membentuk gereja di Kirene. Dan keturunannya menjadi pengaruh bagi gereja mula-mula di saat itu. Dan ini dicatat, saudara. Ini pun dicatat oleh buku Markus. Ya, buku Markus mengatakan begini di Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene. Dan di Markus ini dicatat bahkan nama kedua anaknya. Ya, orang Kirene ayah daripada Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Ya. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ya. Jadi Lukas sudah mencatat bahwa dia adalah orang dari Kirene, kemudian Markus juga mencatat dia adalah orang dari Kirene, dan bahkan diperjelas bahwa ini adalah bapak daripada Alexander dan Rufus. Apa hubungannya? Hubungannya begini, saudara. Kalau kita membaca kitab Roma, ya, kitab Roma, ini ada kaitannya dengan apa yang ditulis di dalam kitab Markus, karena kitab Markus ini ditulis di kota Roma. Ya, ditulis itu dalam kurun waktu kira-kira tahun-tahun 50 sampai 60-an. Dan ketika ini ditulis, penulis kitab Markus ini menulis untuk
pembaca pada saat itu yaitu pembaca yang ada di kota Roma. Makanya dia kutip atau dia keluarkan kata Alexander dan Rufus. Kenapa? Karena nama Rufus ini juga ada di buku Roma. Ya, surat Paulus kepada Roma itu mengatakan dengan jelas di Roma 16 ayat 13, salam kepada Rufus. Ini Paulus yang menulis. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Ini berarti anaknya Simon orang Kirene. Dan orang ini dikatakan di Roma, dia adalah orang pilihan dalam Tuhan. Berarti dia adalah kemungkinan besar dia pengerja atau penginjil atau hamba Allah yang luar biasa yang ada di gereja pada saat itu di kota Roma. Dan salam kepada ibunya. Ya, Roma 16 ayat 13. Salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Jadi berarti ibu daripada Rufus ini adalah istri daripada Simon orang Kirene. Jadi dari peristiwa ini, dari beberapa ayat ini kita belajar bahwa Simon orang Kirene ini ketika setelah berjumpa dengan Yesus, mengalami sebuah peristiwa yang sangat luar biasa di depan matanya. Dia kembali menjadi orang yang berubah. Dia bukan sekedar orang Yahudi saja. Dia menjadi pengikut Kristus. Dan dia akhirnya memberitakan kabar keselamatan ini kepada keluarganya, saudara. Dan apa yang dia sampaikan kepada keluarganya ini adalah sebuah penyampaian atau pengajaran yang akhirnya berdampak turun-temurun, saudara. Dan kita bisa melihat di beberapa ayat ini sampai-sampai di Roma 16 ayat 13 ini didokumentasikan oleh Paulus sendiri. Bagaimana Rufus ini memang adalah anak daripada Simon orang Kirene ini yang sekarang sudah menetap, yang pada saat itu menetap di Roma. Dan ini adalah orang pilihan Tuhan. Dan juga dia katakan salam kepada ibunya. Ya, ibunya yaitu istri daripada Simon orang Kirene yang dikatakan di sini. Yang bagi Paulus, bagi dia adalah juga ibu. Keluarga ini menjadi pengaruh, khususnya ibunya menjadi pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan Paulus. Saudara, Markus juga menulis kitab Kisah Para Rasul. Jadi ini berkesinambungan dan akhirnya kenapa dia tulis nama anaknya, kenapa akhirnya di kitab Roma diungkap bahwa keluarganya menjadi pengaruh bagi kehidupan Paulus. Di Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-20 mengatakan, akan tetapi di antara mereka, ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia. Ya, saya pernah mengajar kepada saudara bahwa Antioquia adalah markas daripada gereja mula-mula, ya, di mana orang Kristen disebut orang Kristen pada awalnya. Itu adalah di kota namanya Antioquia. Ya, dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Luar biasa. Jadi apa yang terjadi setelah Simon orang Kirene ini pulang kampung? Dia memberitakan kabar keselamatan ini kepada keluarganya terima Yesus, dan terjadilah kebangunan rohani atau timbul gereja mula-mula juga di kota Kirene pada saat itu. Dan akhirnya gereja-gereja ini mengirimkan penginjil, pengkhotbah ke Antioquia, bahkan markasnya orang Kristen pada awalnya. Dan orang-orang ini menjadi pengaruh kepada gereja mula-mula di awal itu, dan banyak gereja di sana yang menjadi home church atau gereja rumahnya Paulus ketika dia dikirim untuk memberitakan Injil ke kota-kota pada saat itu. Dari peristiwa ini, saudara, saya mau supaya kita makin mengerti. A stranger, orang asing yang ada di dalam perjalanan ke kayu salib, menerima Yesus, keluarganya terima Yesus, bahkan istrinya menjadi sosok ibu bagi Paulus, yang menuliskan kabar keselamatan, kabar tentang grace, tentang kasih karunia kepada banyak jemaat, banyak kota pada saat itu. Dan bahkan dari Kirene pun lahirlah pengkhotbah, lahirlah penginjil-penginjil yang dibawa ke Antioquia. Dan di sana gereja mula-mula mendapat banyak pengaruh dari mereka. Seorang asing yang baru datang dari luar kota
bertemu dengan Yesus. Dan orang ini adalah Simon, orang Kirene, yang akhirnya membuat sejarah menjadi dampak yang luar biasa bagi gereja mula-mula. Kasih karunia Tuhan tidak melihat batas. Kasih karunia Tuhan tidak melihat latar belakang. Kasih karunia Tuhan bisa terjadi kepada siapa saja yang mau percaya. Dan sosok yang berikutnya yang akhirnya juga menerima Yesus sebagai juru selamat dalam perjalanan menuju kematian Kristus di atas kayu salib. Dan kita sudah sering mendengar tentang cerita ini adalah dua penjahat yang disalib di atas kayu salib. Ya. Lukas pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-42 mengatakan, lalu ia berkata, salah satu daripada penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bayangkan seorang penjahat yang ada bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Rupanya dia sudah lihat apa yang terjadi di depan matanya dia. Awalnya Yesus sudah pernah mengatakan, sebelum dia mengatakan ini, Yesus sudah mengatakan di firman Tuhan, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia sudah dengar tentang itu. Dia mendengar olok-olokan orang kepada Yesus yang dikatakan dia adalah raja. Dan semua itu diserap sama dia. Dan di atas kayu salib, dia mengaku dan dia percaya bahwa orang yang disalibkan di sebelah dia betul-betul adalah raja. Makanya dia katakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yang sangat-sangat menyedihkan, saudara. Satunya lagi, salah satu dari penjahat yang mengolok-olok Yesus pada saat itu. Dia tidak sadar bahwa keselamatan hidupnya tergantung persis di sebelah dia. Tergantung persis di sebelah dia. Dia melewatkan sebuah kesempatan yang begitu indah sebenarnya. Kesempatan yang begitu luar biasa sebenarnya. Yesus ada di sebelahnya dia. Bagi saya cerita ini adalah sebuah kehormatan sebenarnya bagi penjahat ini. Ketika respon Yesus yang mengatakan di ayat yang ke-43, kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, bukan nanti, bukan seminggu lagi, bukan tahun depan, sesungguhnya hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Begitu luar biasa bahwa grace, kasih karunia diberikan kepada orang-orang yang tidak diperhitungkan sama dunia. Orang-orang yang tadinya terkebelakang menjadi terkemudian. Orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Justru orang-orang seperti ini ketika mereka respon kepada kasih karunia kebenaran Kristus, mereka yang diselamatkan. Saudara, sosok yang ketiga yang akhirnya mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, adalah kepala pasukan, the centurion. Kepala pasukan mengatakan di Lukas 23 ayat 47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. 3 orang, 3 sosok, saudara. Simon orang Kirene, penjahat di atas kayu salib, dan kepala pasukan. Orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan oleh dunia. Mungkin tidak dilihat oleh banyak orang-orang atau pengikut-pengikut Yesus pada saat itu. Justru ketiga orang ini mengambil kesempatan, menerima Kristus, dan kehidupan mereka diselamatkan. Bahkan satu dari antara mereka menjadi cikal bakal atau pilar daripada gereja mula-mula. You will never know. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu, saudara, saya begitu percaya dengan apa yang terjadi pada saat ini. Apa yang terjadi di sekeliling kita pada saat ini. Justru ini adalah kesempatan. Di mana saat itu ketika perjalanan menuju kematian, ada orang-orang yang bisa bertobat. Saya juga percaya pada saat ini, apapun bentuk keadaan dalam kehidupan kita, bahkan sampai seburuk apapun juga, Tuhan bisa memutarbalikkan menjadi perkara yang indah dalam kehidupan kekristenan, kehidupan tubuh Kristus, kehidupan saudara dan saya. Jadi justru pada saat ini, saya mau ajak saudara ke dalam pengertian ini. On the way to the cross.
dalam perjalanan menuju kepada kayu salib dan kematian Kristus. Ada 3 orang yang tidak direken, yang tidak diperhitungkan, justru menerima kasih karunia Tuhan. Saya percaya kenapa sampai hari ini kita masih online, saudara. Karena saya begitu percaya ada pesan Tuhan yang luar biasa bagi tubuh Kristus. Bagi tubuh Kristus. Saya mau ajak saudara ke dalam pengertian ini, dan saya sudah katakan berkali-kali, gedung gereja bisa ditutup, tapi gereja tidak akan pernah bisa ditutup. Karena gereja adalah saudara dan saya. Gereja adalah eklesianya Tuhan. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Itu satu. Dan saya percaya justru saudara, dalam kondisi seperti ini, ketika justru saya berkhotbah di hadapan saudara seperti ini. Biasanya saya berdiri di hadapan saudara di gedung Bethany Nginden. Kalau saudara menonton video ini, saudara belum pernah masuk ke dalam gedung Bethany Nginden di Surabaya, gedung gereja yang sangat luar biasa indahnya dan begitu besar. Dan siapapun yang berkhotbah di sana bisa berkhotbah kepada ribuan, puluhan ribu orang di depannya. Tapi justru melewati online seperti ini, bukan puluhan ribu lagi, saudara. Bisa ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang bisa menonton ini. Ketika ini menjadi viral kemana-mana. Inilah yang saya katakan, gereja tidak bisa ditutup. Saudara, saya begitu percaya. Ketika ini berita disampaikan kepada banyak orang. Ketika saudara mulai viralkan dan lain sebagainya. Orang mulai menonton dari sana-sini. Bahkan orang-orang yang tadinya enggan masuk ke dalam gedung gereja, sekarang bisa mendapatkan firman-firman Tuhan. Bisa mendapatkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan punya maksud yang luar biasa. Justru di dalam keadaan seperti ini, firman Tuhan akan makin banyak menjangkau banyak orang. Saya tidak harapkan ini terus berlangsung, tapi paling tidak saudara, nanti ketika kita kembali ke dalam gedung-gedung gereja, kita harus ingat momen ini. Dan kita harus teruskan momen ini. Tetap viralkan firman Tuhan. Tetap viralkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan ketika saat ini pun banyak di antara kita yang tadinya tidak punya kehidupan berdoa dan sekarang akhirnya jadi berdoa. Saya percaya, saudara. Saya begitu percaya. Ketika ini nanti sudah berlalu pun, kehidupan saudara pun terus berlangsung. Saya begitu percaya, saudara. Ada perkara-perkara besar yang Tuhan sedang lakukan pada saat ini. Justru pada saat seperti ini tuh, terjadi perkara-perkara yang mungkin tidak dipikirkan sama sang jahat. Mari, saudara, kita buat iblis terus gemetar. Dan kita membuat dia makin menyesal. Dia membawa wabah ini kemana-mana. Karena setelah ini berakhir semuanya, akan banyak orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan Savior. Dan juga menjadi sosok Tuhan dalam hidupnya. Dan mengaku bahwa hanya dia yang sanggup memberikan jawaban atas hidupnya. Saya percaya setelah ini gereja akan menuai banyak jiwa. Saya percaya gereja harus siap. Justru pada saat seperti ini kita disiapkan semuanya. Dan saya percaya, saudara, justru pada saat-saat seperti ini kita mempersiapkan hidup kita. Untuk setelah ini semuanya berakhir. Bukan kita makin lembek, makin biasa-biasa lagi masuk ke dalam zona nyaman kita lagi, tidak. Kita justru sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Ingat, perjalanan ke atas kayu salib adalah perjalanan yang sangat-sangat luar biasa hebatnya. Kasih karunia Tuhan sudah diberikan, sudah disiapkan bagi banyak jiwa. Sekarang tugasnya gereja, saudara. Tugas saudara dan saya. Untuk selalu mengabarkan kabar keselamatan ini kepada banyak orang. Dan justru sekali lagi seperti saya katakan tadi. Firman Tuhan. Dimanapun yang sedang dibagikan pada saat ini. Bukan hanya di Bethany saja. Tapi banyak tempat yang sedang diviralkan. Ini makin bertambah banyak, saudara. Yang tadinya semuanya dikurung di dalam gedung gereja. Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang membuat video-video online dan lain sebagainya. Dan ini akan viral. Dan ini akan kemana-mana, saudara. Dan ini akan terus ada di situ. Dan ini bisa diakses kapanpun. Sampai selama-lamanya. Dan akan makin banyak firman-firman yang terus ditaburkan di dalam dunia digital kita ini. Yang bisa menjangkau jutaan orang.
Inilah tugas kita, dan saya begitu bergembira justru pada saat-saat seperti ini, di mana gereja digiring sama Tuhan, kembali ke dalam purpose-nya, kembali ke dalam fungsi awalnya. Waktu gereja awal-awalnya semuanya berkumpul di dalam rumah, kelompoknya kecil-kecil, saudara. Di situ mereka perjamuan, mereka saling bersekutu, mereka makan bersama, ya. Kemudian mereka menjadi berkat satu sama yang lain, mereka jadi berkat bagi komunitasnya. Dan ini yang terjadi pada saat ini. Kita bersekutu bersama-sama. Gereja-gereja Tuhan ini bersekutu keluarga demi keluarga. Keluarga makin dekat. Suami, istri, anak, orang tua makin dekat. Ya. Dan apa yang terjadi pada saat-saat ini, saya mendengar banyak kabar-kabar yang luar biasa di mana orang-orang mulai membantu komunitasnya. Apa yang mereka bisa lakukan dari rumah, mereka mulai membantu. Saya dan adik saya hari ini kami memulai sebuah program makan gratis bagi ojek-ojek online yang ada di sekitar perumahan kita. Dan ini yang kita bisa lakukan di daerah-daerah kita masing-masing. Kita akhirnya menjangkau orang-orang di sekitar kita, jadi berkat, jadi pilar. Dan ini yang Kristus mau. Dan saya percaya, setelah ini semuanya berakhir, iblis makin menyesal, saudara. Karena banyak penuaian yang terjadi. Justru di saat-saat seperti ini, saudara. Kita dikembalikan ke dalam fungsi awal. Gereja dikembalikan ke dalam fungsi awal, saudara. Saya akan tutup dengan ayat Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-19. Ya, firman Tuhan katakan begini, setelah semuanya terjadi pada saat itu di atas bukit, setelah kematian Kristus kita sudah tahu, di hari yang ketiga dia bangkit. Dan kebangkitan itu menghebohkan banyak orang. Yang tadinya banyak orang yang tidak percaya, mereka menjadi akhirnya orang-orang yang begitu radikal di dalam Tuhan. Murid-muridnya yang tadinya yang satu menjual Yesus, yang satunya lagi menyangkal, sisanya kabur, saudara, lari. Mereka menjadi pilar daripada gereja mula-mula. Mereka jadi radikal. Bahkan beberapa daripada mereka menantang kematian. Ketika mereka banyak yang mati martir, justru kematian ditantang sama mereka. Karena mereka mempunyai prinsip yang luar biasa. Menutup mata di bumi ini, langsung bangkit di pangkuan Tuhan yang luar biasa. Mereka jadi radikal karena kuasa kebangkitan. Tapi sebelum itu sampai terjadi, saudara, sempat memang ada ketakutan demi ketakutan. Makanya di Yohanes 20 ayat 19, firman Tuhan katakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sama seperti kita, mungkin kita ada di rumah, pintu terkunci dan lain sebagainya. Karena kita takut ada kegelapan di luar sana. Ada virus di luar sana. Kita mengurung diri di dalam rumah kita masing-masing. Dan pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Itu kata-kata yang pertama yang dia ucapkan. Setiap kali ada ketakutan, setiap kali ada kekhawatiran, ketika dia hadir, damai, shalom bagimu. Lukas 24 ayat 36 sampai 38 mengatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu, shalom bagimu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Saudara, di setiap rumah saudara ada terang Kristus. Sekarang tugasnya kita, saudara. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan biarkan kegelapan yang ada di luar sana masuk ke dalam rumah saudara. Yesus sudah menyiapkan terangnya, Yesus sudah menyiapkan damainya. Dan bahkan dia selalu siapkan damai selagi ada badai. Dunia menjanjikan damai setelah badai, Yesus menjanjikan damai selagi ada badai. Makanya ketika dia hadir di dalam kegalauan, di dalam kegelapan, dia selalu hadir dan dia selalu sebut damai sejahtera beserta dengan kamu. Damai sejahtera ada bersama denganmu. Shalom ada bersama denganmu. Saudara, ketika saudara membaca Tulah yang ke-10, ketika bangsa Mesir diperhadapkan dengan Tulah itu, ada kegelapan di luar sana. Masuk ke dalam rumah-rumahnya bangsa Mesir pada saat itu. Sampai Alkitab mencatat saking gelapnya seperti kegelapan itu bisa dipegang sama mereka.
tapi selalu ada terang Tuhan di rumah-rumah bangsa Israel. Saudara, ini Tuhan sudah siapkan. Jangan sampai saudara lewatkan. Ya. Yesus menangisi kota Yerusalem. Alkitab mencatat di Lukas 19, ayatnya yang ke-44. Dia katakan begini, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satupun batu tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena apa? Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Engkau tidak tahu kapan ketika saatnya Allah melawat engkau. Karena apa? Banyak pikiran-pikiran kita yang kita biarkan diliputi dengan rasa takut, dengan rasa khawatir dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari, kita membiarkan kegelapan yang ada di luar sana masuk ke dalam rumah kita. Kita biarkan kegelapan yang ada di sana masuk ke dalam rumah kita. Dan ini yang Alkitab katakan, ini yang Yesus katakan. Engkau tidak tahu bila mana Allah sedang melawat engkau. Ironis, saudara. Ironis. Saya mau ajak saudara pada kesempatan kali ini, saudara. Jangan biarkan lawatan Tuhan lewat begitu saja. Dia melawat setiap rumah. Dia sediakan kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya cukup bagi saudara dan saya. Saya mau betul-betul pada saat ini, kesempatan kali ini, saudara. Saudara mengerti bahwa Dia melawat saudara dan saya. Ada terang di setiap rumah anak-anak Tuhan. Jangan biarkan, saudara, ketakutan, kengerian yang ada di luar sana masuk ke dalam rumah saudara. Masuk ke dalam kehidupan saudara. Saudara ambil keputusan supaya terang Tuhan, damai Tuhan, shalom Tuhan, justru itu yang menguasai kehidupan saudara dan keluarga saudara. Saudara, ketika kita membiarkan ketakutan itu masuk, kengerian itu masuk ke dalam rumah kita, gelap itu masuk ke dalam rumah kita, yang terjadi adalah pertikaian, perselisihan, pertengkaran antara suami, istri, anak, orang tua, dan lain sebagainya. Dan yang terjadi, saudara, di kota Wuhan kemarin setelah selesai lockdown, ketika kota itu mulai berangsur-angsur dibuka kembali, banyak keluarga demi keluarga, pasangan-pasangan yang mendatangi pengadilan. Dan mereka kemudian saling menggugat satu sama yang lain. Karena mereka bertikai, saudara. Mereka bertengkar selama mereka di lockdown, diisolasi di rumah mereka masing-masing. Mereka berkelahi dan mereka membiarkan, karena mereka membiarkan gelap itu masuk ke dalam hidup mereka. Mereka membiarkan gelap itu merasuki kehidupan keluarga mereka. Jadi akhirnya timbullah perselisihan yang begitu hebat di saat itu. Dan banyak yang menggugat pasangan-pasangan untuk bercerai. Saya percaya, saudara yang menonton ini, pada saat ini, di setiap rumah saudara, ada terang Tuhan, ada shalomnya Tuhan, ada damai Tuhan yang merasuki hidup saudara. Saya berdoa, dimanapun saudara berada, saudara respon, saudara mengambil keputusan untuk respon kepada Tuhan. Simon orang Kirene, saudara, orang asing, dia respon kepada Yesus. Penjahat itu yang tergantung, yang tadinya dia mungkin berpikir dia akan mati dan kemudian dia akan betul-betul masuk ke dalam kekekalan api neraka. Justru di saat yang sebenarnya sangat sempurna, kesempatan yang begitu sempurna, dia respon kepada Sang Juru Selamat yang tergantung di sebelahnya. Temannya tidak, saudara. Temannya tidak melihat kesempatan itu. Kepala pasukan akhirnya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, saya mau undang saudara, seperti Simon orang Kirene, seperti penjahat yang disalibkan, seperti kepala pasukan, kita respon kepada Yesus. Karena kasih karunia-Nya cukup bagi saudara dan saya. Justru di dalam perjalanan menuju kepada kematiannya, justru di dalam perjalanan Via Dolorosa, ada orang-orang yang respon kepada kasih karunia Tuhan. Justru di dalam keadaan yang mencekam saat ini, justru di dalam saat yang tidak enak pada saat ini, saudara dan saya respon kepada kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya respon untuk menerima shalom damainya Tuhan ada di dalam setiap rumah. Dan saya percaya, saudara, kita masuk di hari pertama ketika kita diisolasi di rumah kita masing-masing. Nanti ketika hari di mana kita bisa kembali beraktivitas, semuanya menjadi normal kembali. Kita buat iblis menyesal.
Kita buat iblis menyesal, saudara. Karena dia baru saja membangkitkan orang-orang yang tadinya ada di dalam zona kenyamanan. Sekarang mereka ini bangkit, saudara dan saya bangkit menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena kita respon kepada kasih karunia Tuhan. Dan di saat itu ketika nanti gereja kembali ke dalam gedung-gedung gereja, ketika umat Tuhan kembali di dalam gedung-gedung gereja, beribadah selayaknya dan kemudian kembali kepada FA saudara masing-masing. Di situ ditemui jemaat-jemaat yang makin dewasa, makin penuh dengan kesaksian hidup, karena kita semuanya respon kepada Tuhan, respon kepada kasih karunia Tuhan, respon kepada terangnya Tuhan. Ini saat yang justru adalah kesempatan bagi kita. Ada banyak orang yang tidak menganggap ini kesempatan, mereka justru stres. Tapi justru ini kesempatan bagi kita untuk mengalami Yesus, untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Simon orang Kirene melihat kesempatan itu dan akhirnya lahir gereja mula-mula. Penjahat itu melihat kesempatan itu, akhirnya hidupnya diselamatkan. Pemimpin pasukan melihat kesempatan itu, akhirnya dia percaya. Dan saya percaya saudara dan saya melihat kesempatan justru di dalam kesesakan ini. Ada perkara besar yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya saudara, dari hari ini dan seterusnya, gereja makin dipulihkan, gereja makin dikembalikan ke dalam fungsi awalnya. Dan saya percaya justru di saat-saat seperti saat ini, banyak orang melihat Yesus. Banyak orang akhirnya datang kepada Tuhan. Banyak orang akhirnya menerima Yesus. Karena seperti saya katakan, akhirnya firman-firman seperti ini yang viral di mana-mana. Tidak bisa dibendung, saudara. Tadinya orang-orang yang enggan masuk ke dalam gedung gereja, sekarang mereka bisa mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mereka bisa menikmati firman Tuhan. Sekarang mereka bisa melihat dan merasakan lawatan Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan punya maksud. Tuhan punya maksud yang begitu indah. Dan dia juga mengembalikan gereja kepada fungsi awalnya. Dan saya begitu percaya saudara ada di dalam zaman yang justru adalah zaman di mana lawatan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Di Jumat Agung ini bukan sekedar kita menghormati karya Kristus di kayu salib. Tapi saya mau undang saudara, bukan sekedar hanya saudara menikmati hadirat Tuhan. Tapi mulailah menabur ketekunan di dalam rumah saudara masing-masing. Satu hal yang saya lakukan semenjak saya sembuh dari sakit adalah kami selalu perjamuan setiap malam, saudara. Di dalam rumah kami masing-masing. Dan di rumah ibu saya, di rumah adik saya, keluarga kami membiasakan untuk melakukan perjamuan itu. Dan saudara, ketika saudara melakukan itu, apa yang kami lakukan adalah kami ambil tubuh dan darah Kristus. Dan kami perkatakan hal-hal seperti ini, saudara. Yesus, aku percaya. Yesus, aku merayakan karyamu yang besar di kayu salib. Dan oleh sebab itu, karena tubuhmu sudah tercabik-cabik, aku sehat. Karena tubuhmu sudah tercabik-cabik bagi aku dibuat sehat. Aku disembuhkan. Terima kasih buat darahmu. Bukan sekedar darahmu mengampuni dosaku. Tapi ketika aku membubuhi darah ini di atas rumah tanggaku, di atas kesehatanku, aku dilindungi oleh Tuhan. Aku dijaga oleh Tuhan. Malaikatnya berkemah di sekeliling kehidupanku dan rumah tanggaku. Dan terima kasih Tuhan, aku merayakan karya Tuhan yang besar ribuan tahun yang lalu bagi aku dan keluargaku. Itu yang kami perkatakan, saudara. Saya undang saudara untuk terus tabur doa saudara. Kalau saudara sudah pernah menonton khotbah saya yang judulnya Dicari Tuhan, saudara simak pelajaran itu. Saudara tabur doa-doa saudara. Karena Tuhan menginginkan partner-partner doa, mitra-mitra pendoa. Justru di saat seperti ini, banyak sekali pendoa-pendoa yang sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Orang-orang yang tadinya tidak punya kehidupan doa, sekarang jadi punya kehidupan doa. Dan saya percaya ketika ini semuanya sudah berakhir. Kebiasaan-kebiasaan yang baru ini, saudara. Hal-hal yang saudara mulai tabur hari lepas hari di dalam rumah saudara. Saudara tidak stop. Kita buat dia menyesal, kita buat si jahat menyesal.
bahwa setelah ini selesai, akan banyak pendoa-pendoa yang terus berdoa. Banyak orang-orang yang datang, keluarga demi keluarga, kusuk kepada Tuhan setiap malam. Duduk dan berlutut kepada Tuhan. Melakukan perjamuan kudus. Dan banyak keluarga dipulihkan, banyak keluarga menjadi dampak akhirnya bagi banyak orang. Saudara, saya percaya dari hari ini dan seterusnya, saudara ada di dalam kesehatan, saudara ada di dalam kesembuhan, saudara ada di dalam damai dan sukacita Tuhan. Izinkan saya untuk saya berdoa bagi saudara, dan izinkan saya kita sama-sama percaya bahwa kasih karunia Tuhan yang cukup itu bagi saudara dan saya akan melindungi saudara, akan menyertai saudara dari hari ini sampai Maranatha. Arahkan tanganmu dan marilah kita bersepakat, kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih buat hari yang luar biasa. Hari di mana kami memperingati dan sangat menghormati pengorbanan-Mu di kayu salib buat kami, Tuhan. Dan justru di saat seperti ini, Tuhan, kami melihat bagaimana orang-orang yang ada di dalam perjalanan kepada kayu salib itu, kepada kematian-Mu ya Tuhan. Mereka menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Mereka melihat kesempatan di dalam perjalanan ke atas bukit itu. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami juga mau respon kepada Tuhan. Kami tidak mau tertinggal, kami mau respon kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mengundang terang Tuhan masuk ke dalam rumah kami. Menguasai kehidupan keluarga kami. Menguasai kehidupan pribadi demi pribadi. Dan aku percaya Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita Tuhan. Karena kami respon kepada Tuhan. Kami respon kepada kasih karunia-Mu, kami respon kepada damai yang Kau sudah berikan dan sediakan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau ada saudara yang sedang menonton ini dan saudara ingin menerima Yesus sebagai Juru Selamat dalam hidup saudara, katakan ini bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau mati di kayu salib, bangkit di hari yang ketiga untuk menebus dosaku, untuk mengampuni kesalahanku, untuk memberikan aku kehidupan kekal bersama-sama denganmu. Aku undang Kau ya Tuhan untuk masuk menjadi Tuhan atas hidupku dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang indah, nama yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhanku. Aku berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, Amin. Amin. Shalom and God bless you.